sering saya mengatakan waspada kalau kalian berdialog kepada terhadap umat Islam, apalagi hati-hati. Mereka menguasai bidang, mereka menguasai materi, mereka lebih paham Bible, konsep Tuhan mereka sudah lebih dalami daripada kalian jemaat-jemaat biasa. Ya, hati-hati. Tidurlah anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Selamat malam. Ya, Ya, lanjut. Ya. Kasih Dinda Jibril lagi. Bang Suma, Ya, berapa kilometer tinggimu? Berapa Tinggi kilometer tinggi saya 79 kilometer. Panjang bahu saya itu 3 Kalau kalian liter. dasar saja Anda bego, bagaimana Anda bicara hal yang kompleks? Kristen sekali bahasanya. itu satu orang 1000 akun dia itu, 1000 akun. Orangnya sama. Lebar pundak saya itu 3 liter, Bang. Harusnya Anda malu. Bang Suma kok tingginya sekian kilometer, beratnya kok sentimeter. Ya sama, Tuhanmu kok manusia, Maria kok melahirkan Tuhan, piye toh? Hal kecil kaget, hal yang dahsyat nggak kaget. Tuhan kok punya anak disunat. Kacau balau. Ayo silakan disambut tamunya. Sopan ini. Ya, Kopi Rokap, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Islam Kristen, saudara? Kristen Protestan. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan? Atau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma dari tadi? Saya baru bergabung, Bang. Ada yang mau saya tanya dulu? Silakan. Sama Bang Juma atau boleh ada Gurunda di sini. Bang Miftah. Apa yang mau ditanyakan? Ustaz Miftah, ada Bang Jibril, Jimen. Nabi-nabi palsu menurut Al-Quran bisa dijelaskan sesuai dalil? Iya, Al-Quran tidak menyebut nabi-nabi palsu. Al-Quran hanya menyebut orang-orang yang telah mengajarkan kemudian sesuatu kesalahan disebut orang kafir, orang zalim. Jadi di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia, bermukjizat, menyesatkan banyak orang. Di mana jadi di dalilnya, Islam, Matius 7 nomor 15, nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel, muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Matius Nabi Muhammad 15 ya, Bang? Ya. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus. Alit Teng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen. Bisa saya tambahi, Bang? Selain dari Matius dalilnya? Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan, adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, silakan. Di Ulangan 18:22.
21 sampai 22. Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu, Bang. Sesuai dalil. Iya. Boleh Ulangan di 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah Bang bacakan. Oke. Ada juga Boleh. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini, Bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada lagi? Ini ada Ji, sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga, Bang. Nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi, Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan. Anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2. Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut Abang, Yesus itu nabi palsu? Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu? Yesus itu nabi palsu? Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan di dalam ajaran, dengarkan saya, Bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia. Memang dia adalah Kristus. Tapi dia malah bisa melakukan mujizat. Iya, karena dia nabi. Berarti bukan nabi palsu ya? Yesus bukan nabi palsu. Ya, nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru 2 yang saya tanggapi, Bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13. Ketika dikatakan di sana, orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain.
Ingat ketika Nabi Musa alaihi salam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin, haruskah engkau hukum mati dia? Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloa Abraham, Eloa Yesa, Eloa Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18. Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Sebelum saya ke situ, nabi palsunya, coba Anda lihat di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama, ada sebagai rasul. Yang kedua, ada sebagai nabi. Yang ketiga, ada sebagai pengajar. Artinya di tengah-tengah kaumnya Paulus ada rasul, ada nabi. Nah, masih adakah nabi setelah Yesus dalam Kristen? Ternyata nggak ada. Tapi Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Yang tidak. Waalaikumsalam. Satu aja yang kita ambil dari ajaran Paulus yang tidak terjadi. Apa itu? Ketika dia mengaku bahwa yang datang kepadanya di Pulau Patmos itu adalah anak Maria. Apakah itu anak Maria? Bukan. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria? Karena yang datang kepada Paulus itu memang betul-betul bukanlah manusia. Apa buktinya? Di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan anak Maria. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu kemudian, di dalam kitab saudara, diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu hanya datang 2 kali saja. Tidak datang 5 kali atau 4 kali. Cuma 2 kali. Kita lihat dalam dalilnya di Ibrani 9 nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut Ibrani 9, Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Setelah dia menebus dosa di atas tiang salib, dia hanya menyatakan diri sekali lagi. Ingat, kejadian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu terjadi di tahun 52. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, berarti kapan? 30 bang. Apanya? Umur Yesus kan 30 tahun. Iya, 33 tahun Yesus terangkat ke langit. Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di tahun 52. Karena Galatia itu ditulis tahun itu. Nah, sekarang permasalahannya, Ibrani mengatakan, demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi
Kapan itu Yesus menyatakan diri sekali lagi, Bang? Setelah dia turun seperti yang kapan? dijanjikan dan kami imani dia akan turun, Bang. Seperti kenaikan. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Ya tidak dijelaskan tapi akan turun. Sudah datang atau belum? Belum. Nah, inilah yang nabi palsu itu. Sekarang pertanyaannya, yang menyatakan sorry bang, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Maaf, saya lanjutkan dulu, Bang. Sama seperti Nabi Isa yang akan akan turun juga. Nabi Isa juga belum turun. Berarti Nabi palsu juga. Maksud Abang? Bukan begitu. Yang nabi palsu ini Paulus. Makanya saya dengarkan saya. Dalil Anda mengatakan, maka dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya, kapan sekali lagi itu dia menyatakan diri? Akhir zaman, pada saat dia datang membawa tanda kiamat. Betul? Betul? Di mana dalilnya, Bang? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Tidak. Ayo. Kan di situ, Bang, di akhir zaman, Bang. Iya. Ya sekarang Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Tidak ditentukan kapan, tapi akan turun dijanjikan. Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Apa, Bang? Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Belum turun. Belum turun. Lalu yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa? Malaikat. Bukan Yesus. Bukan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus rupanya. Enggak, perkataan menjelaskan malaikat, Bang, bahwasanya bukan Paulus yang menjelaskan. Malaikat. Enggak. Kata malaikat. Paulus bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika dia ke Damsyik? Ayo. Yesus. Katanya sekali lagi nanti di akhir zaman. Berarti 2 kali. Kedatangan yang kedua, iya. Ini kisah para rasul 1 ayat 9-11, Bang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu murid-muridnya dan awan Yesus terangkat dari pandangan mereka. Dan Yesus terangkat sedang menatap ke langit. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, itulah malaikat kan? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus dia akan datang sama seperti yang kau melihat dia naik ke atas. Dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ketika dia naik, ketika dia naik, dia bersama dagingnya kan? Betul. Ketika dia turun ke Paulus sama dengan daging atau tidak? Daging dan daging. Ada dagingnya ketika ia turun ke Paulus. Ada. Anda tidak belajar berarti. Dia hanya mendengarkan suara tok dan juga melihat cahaya tok. Nggak ada daging di situ. Sementara malaikatnya mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat akan datang sama seperti engkau melihat dia turun. Dan Yesus juga klarifikasi. Matius 24 nomor 27, nomor 30. Aku akan datang sebagai anak manusia. Dia Kisah datang. Para Rasul 1 ayat 3, Bang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu setelah keluar dari kubur. Alamak. Itu setelah keluar dari kubur dia menampakkan diri. Yang jadi permasalahan di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu
Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali. Apalagi berkali-kali. Cuman tinggal sekali lagi dia menyatakan diri. Setelah dia terangkat ke langit, dia akan menyatakan dirinya cukup sekali lagi. Pada saat apa? Pada saat kiamat, mendekati kiamat. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Mengaku Yesus. Itu siapa? Tapi tidak Nah, ada itulah disebutkan nabi palsu itu. Hah? Belum kiamat. Saudaraku. Sesuai dalil yang saya Ya, sesuai dalil saudaraku, Ibrani 9 nomor 28. Abang bertanya, Setelah Yesus terangkat ke langit, tanda-tanda. tunggu. Setelah Yesus terangkat ke langit, terangkat. Dia akan menyatakan diri di alam semesta ini berapa kali lagi? Setelah dia terangkat. Menurut dalil. Sekali, tepuk tangan, sekali lagi. Jadi dia sudah terangkat ke langit dan dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ada ayatnya bang, ada dalilnya. Iya, sekali lagi itu kapan? Bukan di akhir zaman, sesuai dalil yang saya jawab. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 3 ya bang. Jadi maksudnya Yesus kembali itu kapan? Tanda-tandanya kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Itu tanda-tandanya bang. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, Belum ada tanda, tapi ada kayak gempa bumi mungkin. iya. Ada. Berarti dia belum menyatakan diri kan? Apa? Berarti dia belum menyatakan diri yang sekali itu? Belum. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Nabi palsu. Nabi palsu. Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, Yesus datang hanya sekali lagi. Setelah dia terangkat ke langit, Al-Quran mengatakan As-Sukruf ayat 61, Yesus datang cukup sekali lagi. Kita menunggu sekali lagi datang. Setelah dia terangkat ke langit, penampakannya di atas muka bumi ini sebagai manusia tinggal sekali saja. Dan kalau dia datang sekali itu, maka dunia kiamat. Islam mengimani itu juga. Sekarang, kalau ternyata dalam kitab Ibrani 9 nomor 28 mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi, dan itu ternyata nanti di akhir zaman, berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, kepada Ananias, kepada Markus, kepada Maria dalam kuburan, kemudian kepada yang di Pulau Patmos, ternyata itulah penggenapan Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itulah yang disebut aliteng hari ini. Ini harus didengarkan orang-orang murtad nih. Ada saya sedang bertahajud, kemudian datang Yesus Kristus dalam sujudku, pret. Aku lagi umroh, lalu aku melihat Yesus di atas Ka'bah, pret. Kitabmu mengatakan Yesus datang sekali lagi. Kapan itu? Kiamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur. Itu bukan anak Maria. Apalagi pakai tato di paha. Alamak. Itu bukan anak Maria.
Ketika Yesus disalib, katanya semua pakaiannya diambil, ditelanjangin Yesus itu, nggak ada tato di badannya. Saking tidak adanya tato, di atas salibnya ditulisnya Inri, bukan di paha. Raja orang Yahudi. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada mengaku Yesus, pahanya tertulis. Jadi kalau menurut Islam, Bang, ya. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, menurut Abang itu Nabi palsu? Bukan, Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah Nabi Muhammad. Dan bukti kenabian terakhirnya beliau itu, bukti bahwa dia adalah nabi terakhir, dia menceritakan wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Bukti bahwa dia nabi terakhir, dia mengatakan kelak akan datang Nabi Isa alaihissalam. Ini ajarannya nabi terakhir nih. Apakah ajaran nabi terakhir ini benar-benar terjadi? Betul-betul terjadi. Nabi Isa turun sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Itu berarti bukan Nabi terakhir berarti, Bang. Kenapa bisa? Memang Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun justru untuk melengkapi kemudian apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabiku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa tanda hari kiamat. Apakah itu betul akan terjadi? Terjadi. Paulus mengatakan Yesus turun kepada dirinya. Apakah itu terjadi? Pret. Tidak tergenapi, ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh aku menjawab? Muhammad mengetahui Nabi Isa mau turun. Apa? Bukan Muhammad yang udah tahu. Nabi Muhammad, barang siapa ada nabi mengecap, ingat bismi anoki di dalam Ulangan 18:18 itu nabi berbicara atas namaku. Kalau ada nabi berbicara atas namaku tapi tidak tergenapi kemudian apa yang diucapkannya, maka nabi itu harus mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha. Anda tidak bisa kabur dari dalil ini. Kenapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apalagi akan nampak di tengah langit Anak Manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Aku. Itu tanda apa? Tanda kiamat. Anda tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad wa innahu la ilmul lisa'a, sama dengan Anda telah menggugurkan kemudian tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Anda harus terima itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini Paulus kodong. Paulus, begitu nyatanya kau itu adalah nabi palsu, Paulus. Nyata kali. Bible mengatakan Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Loh, apa ini? Aduh, 2 kali sudah kepental nih. Kalau nggak ada peringatan, astagfirullah. Langsung mental sendiri, Aki. Langsung mental. Iya, kepental sendiri, nggak ada apa. Apa bal? Rum lo? Nggak tahu, kepental sendiri 2 kali udah, 2 kali. Mungkin minta update kali, aplikasinya minta update. Bisa gitu kayaknya. Bisa jadi. Bisa. Enggak dong, kan ada saya di sini.
Nggak apa-apa Gurunda. Masa? Enggak, maksudnya saya tuh yang di sasaran tembak, tapi saya pakai anti rungkat. Tapi aman ini Gurunda, nggak ada peringatan sama sekali loh, aman. Makanya dia kepental-kepental aja. Iya, itu tombaknya dari itu, tombaknya tumpul semua, anti rungkat ini aku pakai. Astagfirullah. Lanjut Gurunda, maaf Gurunda. 2 kali. Ya, jadi gitu saudara ya. Nabi Muhammad mengatakan wa innahu ilmu lis-saah. Kedatangan Nabi Isa adalah benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Ternyata di dalam Matius 24 juga diceritakan seperti itu, tanda-tanda datangnya Yesus adalah tanda-tanda kiamat. Sama. Nah, sekarang di dalam Ibrani 9:28 begitu juga kemudian Kristus akan datang, sesudah itu ia akan datang menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, Paulus ini yang bahaya, kasihan kodong. Kamasian kodong Paulus terdeteksi sekali ki nabi palsu. Nah, Boleh saya menjawab Bang Zuma? sabar dulu saudara. Sebentar habis ini. Sabar. Kenapa Nabi Sabar. Paulus rupanya Bang Juma? Lah, dia nabi palsu, udah keciduk nabi palsu, Bang. Berdasarkan ulangan 18 nomor 21 sampai 22 yang Anda baca barusan. Ketika ada seorang nabi terlalu berani berbicara tentang aku tapi tidak terbukti perkataannya itu, maka dia harus mati, nabi itu. Makanya dia mati dipenggal. Kita buktikan tadi, satu aja kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam ulangan Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman hari kiamat. Berarti Al-Quran dan ucapan Yesus itu selaras. Sekarang yang jadi masalah ini Paulus. Apa karena menurut Bang Juma Paulus itu menulis Injil? Bukan, dia mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ternyata yang ditemui itu bukan Yesus. Gimana tadi dalilnya Bang? Matius 20, Ibrani 9 nomor 28. Yesus datang sekali lagi. Dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan dia menyatakan diri sekali lagi itu? Di akhir zaman. Berarti Nabi Muhammad lebih betul. Nabi Isa akan datang sekali lagi di akhir zaman. Nah, Ibrani mengatakan Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berarti kalau sekali lagi itu datangnya di hari kiamat, maka yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Itu kan setelah kebangkitan. Lah, dalil Anda nggak baca. Dalil Anda nggak baca. Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah disalib, dia terangkat ke langit dan akan datang menyatakan diri sekali lagi. Aduh, susah kalau akal nggak sampai subuh pun Anda nggak akan paham. Berat memang, berat kawan, berat. Silakan Anda ngomong. Ini Rokap dikasih paham aja nggak? Sudah, silakan bicara Rokap. Apa yang mau kau sampaikan? Biar saya jelaskan dulu dalil yang dibacakan sama Bang Juma tadi. Jadi penjelasan itu memang betul Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib sebagai korban sempurna bagi dosa manusia. Jadi bukannya jadi Paulus nabi palsu, walaupun kedatangan Yesus cuma sekali. Yesus setelah diangkat, ya mengorbankan dirinya di situ multitafsir, Bang. Bisa jadi dia korbankan dirinya terangkat ke langit, bisa demi untuk menyelamatkan murid-muridnya, itu bisa. Kenapa? Karena
menurut orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, adalah lebih baik satu orang Yesus ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus terangkat ke langit. Daripada kemudian bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, mending dia terangkat ke langit, korbankan dirinya, mengalah. Okelah Tuhan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu yang terjadi. Ya sudah, Tuhan menginginkan, oke, aku angkat kau ke langit. Sudah, itu yang dimaksud, bukan jadi tumbal. Tapi Anda memaknai tumbal, ya terserah Anda. Itu derita saudara. Nah sekarang permasalahannya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu sesudah dia terangkat ke langit, maka sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada masa mana, pada saat kapan dia menyatakan dirinya sekali lagi itu? Anda menjawab, pada saat hari kiamat. Nah, tidak, kan cuma sekali lagi menyatakan diri. Tidak saya jawab di situ, Bang. Pada akhir zaman, Bang. Oke. Matius. Sekarang pertanyaan saya, Yesus akan menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kalau tanda-tanda, Bang, Matius 24 ayat 30, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi itu sudah terjadi? Belum. Pertama Yesus datang sebagai hamba dan korban dosa. Namun yang kedua, ia datang sebagai raja dan hakim. Bukan mati melainkan untuk ini. Sekarang Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali lah. Ya, 2 kali. Pada saat dia usia 1 tahun sampai 33 tahun, dan pada saat dia datang di awan-awan 2 kali. Pertanyaan saya, kedatangan keberapa kali yang datang kepada Paulus? Yang menampakkan diri. Ya, kepada Paulus. Itu kedatangan keberapa? Kedua kali memang. Lah, berarti di akhir zaman nanti itu ketiga kali. Boleh saya jawab itu kah? Masalah boleh. Yang ketemu sama Paulus. Iya, silakan. Yang datang ketemu Paulus yang menuju perjalanan ke Damaskus itu kan berupa cahaya. Iya. Berupa cahaya terang dari langit yang menyelimuti suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan bukan secara manusianya. Kata siapa, Bang? Karena apa yang dikatakan dalam apa itu kan dia datang kepada hari kiamat itu secara manusianya. Oke. Penuh dengan dagingnya semua. Dilihat banyak orang. Begitu, Pak. Itu penjelasan begitu. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau Anda menjawab seperti itu, Bung, pertanyaannya, adakah kemudian Yesus itu akan datang bukan sebagai manusia? Di mana dalilnya? Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, Lukas 1 nomor 11, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, ya, dia dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya juga dengan dagingnya. Betul. Terus yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Enggak. Ya berarti itu bukan Yesus. Kan berupa cahaya. Lah, yang berupa cahaya itu iblis. Lukas 18 nomor 10 kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lah. Bang Zuma. Apa? Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Apakah Saulus pernah menganiaya iblis? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Gimana? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis?
Apakah iblis tidak bisa berpura-pura menjadi malaikat terang? Enggak, maksudnya pertanyaan saya, apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Kapan Paulus menganiaya iblis? Iya, enggak pernah. Yang sebelum Paulus itu ke Damaskus, sebelum dia bertobat, yang dia aniaya itu muridnya Yesus apa bukan? Pengajaran Yesus itu apa? Iya, muridnya Yesus. Ya itulah. Di situ abang kan tahu. Oh, jadi iblis tidak bisa berpura-pura. Kenapa? Iblis tidak bisa mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak bisa rupanya iblis mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan begitu, nanti saya bisa balik lagi kepada Anda. Kenapa? Kalau iblis kan berkuasa. Ya. Jangan sampai yang ketemu sama Nabi Muhammad di Gua Hira iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Nabi Muhammad? Ada nggak? Memakai Nabi Muhammad? Iya, ada nggak? Nggak ada. Nah, ada nggak kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Itu kan menceritakan tentang Nabi palsu. Ada nggak? Ada nggak? Ya ada, tapi itu. Nah, berarti penyesat itu, tunggu. Berarti penyesat itu ketika dia datang, dia mengaku siapa? Dia menyebut, ya betul. Menyebut apa? Menyebut namaku, menyebut nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku dengan nama apa? Yesus. Ya udah selesai. Oh, enggak bisa disimpulkan begitu. Loh. Oke. Iya. Dengarkan saya. Anda kelihatannya cerdas. Dengarkan saya. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus ketika dia pergi, yang datang dirinya atau penghibur lain? Aku enggak ngerti itu. Ya, dalilnya udah jelas sekali kok. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang, penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah dia pergi, yang datang dirinya atau seorang penolong lain? Kemungkinan penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Ya mungkin berupa Yesus, berupa kuasanya dia. Kan dia kan berkuasa. Kan yang datang penolong lain, tapi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Ini Paulus tidak lulus belajar naskah. Dia nggak pelajari skenario film. Bang Juma, iya, gimana? Menurut Bang Juma, Yesus turun pertama saat kapan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi Rasul mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Itu kedatangan yang pertama. Lalu terancam dibunuh oleh umatnya, Tuhan pencipta yang mengutusnya menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Untuk datang kedua kalinya lagi sebagai hakim terhadap mereka yang telah menyelewengkan ajarannya. Oke, berarti yang kedua turunnya berarti setelah kenaikan. Setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga. Iya betul. Pas itu Bang, yang kedua berarti turun setelah dihitung dari setelah dia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Iya, terangkat ke langit nih ceritanya nih. Ya. Oke, nah kapan dia turun kembali? Yang kedua kali dijelaskan kapan, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Itu yang saya bacakan tadi dalilnya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus itu ada nggak tanda-tanda yang Anda baca tadi itu? Itu kan tidak dihitung turun. Walaupun menampakkan diri. Jadi Gimana Anda menganggapnya apa itu? Kan kita berbicara turun itu dari surga. Ya sekarang yang dijanjikan itu dia turun yang kedua setelah dari surga, setelah dia naik. Iya, sekarang yang datang kepada Paulus itu, Paulus di mana pada saat itu? Di bumi atau di surga Paulusnya?
Ya di bumi lah. Berarti Yesusnya kemana sampai dia bisa ketemu? Ya kan itu belum naik ke surga. Gimana kita mau bicara turun? Bagaimana ceritanya? Paulus mengaku melihat Yesus di tahun 50-an, Bapak. Di mana ditulis? Pastinya tahun ke-50. Galatia itu ditulis tahun berapa ya rupanya? Galatia. Iya. Surat kepada jemaat di Galatia. Iya. Tulisnya Rasul Paulus 50. untuk jemaat-jemaat di daerah Galatia itu sekitar 50. tahun 48 masih. Ya, bapak-bapak gereja mula-mula itu menganggapnya tahun 50 sampai tahun 52. Sekarang Yesus terangkat tahun berapa? 29. Sekitar Tahun 29. umurnya 30. Yesus lahir 30. Yesus lahir 4 Tiga. tahun sebelum Masehi, Bang, bukan tahun 0. Nah, Ya, Nah, 33 kurang 4 berapa, Bang? 29. 9. Terus Jadi yang ditulis apa? Yang ditulis di ayat mana, Bang? dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Di mana Aku dalilnya menerima ayat apa? Galatia 1 Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Iya. Dia ngeblank ini, Bang. Kan Yesus diangkat tahun 29, Bang. Habis itu kan Paulus ketemu Yesus di Galatia tahun 50. Berarti 30 tahun setelah kejadian si Paulus ketemu Yesus. Berarti dia naik. Kita lihat Masa dulu. Yesusnya nongkrong di mari 30 tahun? Kita lihat dulu dalilnya, Bang. Ayat 11, Galatia 11, ayat 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitahukan itu bukanlah Injil manusia. Tapi Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan diajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. nah, pernyataan berarti dia menyatakan kan? Enggak gini, bukan bertemu dengan Yesus di situ. Kenapa Oh ya? abang bilang? Kan yang abang simpulkan tadi bahwasanya menunjukkan diri ke Paulus. Tidak Iya, ada dijelaskan di Galatia ini, Bang. Paulus mengaku bertemu Yesus, melihat Yesus. Tidak ada dijelaskan. 1 Itu Korintus sudah saya baca. 1 Korintus 9 nomor 1. Dia mengaku melihat Yesus. Enggak, tadi jangan lari dari ini dulu. Abang bilang tadi Galatia itu ditulis tahun keberapa? Oke. Iya, Galatia gua ditulis akui. tahun segitu, betul. Iya, abang bilang tadi di Galatia itu dijelaskan bahwasanya Paulus ketemu sama Yesus, ternyata tidak Oke. ada. Oke. Gugur itu. Nah, ketika Yesus mengajar selama 3 tahun, dia sebagai manusia atau bukan? Jangan melenceng dulu, Bang. Ya enggak, supaya kita bisa ini kita berbicara mengenai sama pengaburan Bang Juma. Kita berbicara mengenai masanya, Bang. Ketika dia melakukan pengajaran di tengah-tengah Bani Israel, dia sebagai manusia atau bukan? Yesus maksudnya Iya. ke Bani Israel. Iya. Apa Anak masalahnya, Bang? Dia sebagai anak manusia atau bukan? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya dia masih hidup di situ, Bang. Belum Ya, mati. enggak, pertanyaan saya dia anak manusia atau bukan? Anak manusia tapi Tapi apa? Tapi ada bukan. kuasa Tuhan, ada kuasa Allah.
Loh. Atas Dia ini ada mengatakan ayatnya. aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia lagi yang datang kepadanya. Jadi tujuannya kemana bang? Arahnya abang tarik ke sini. Selama dia kedatangan pertama, selama itu juga dia anak manusia. Menurut tradisi gereja, setelah dia terangkat dari kubur, dia sudah Tuhan. Berarti ketika Yesus datang kepada Paulus, itu bukan periode kedatangannya yang pertama. Dan ketika dia datang kepada Paulus, Paulusnya melihat dia. 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, katanya. Nah, sekarang kan kembali ke itu tadi bang, abang bilang kedatangan yang kedua menunjukkan diri ke Paulus. Ke situ dulu fokusnya. Iya bang. kan, di dalam Ibrani 9:28 Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat dia datang membawa tanda-tanda kiamat. Sekali lagi loh. Kalau sekali lagi bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kalau dikatakan dan Yesus akan datang 3 kali lagi, maka mungkin yang keduanya yang datang kepada Paulus, yang ketiganya nanti di akhir zaman. Tapi dia mengatakan sekali lagi. Dia datang sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ya sama seperti Nabi Isa bang, nggak jelas juga kan. Astagfirullahaladzim. Ya kalau udah dijelaskan udah. Nah, pertanyaannya, apakah sekali lagi menyatakan diri itu sudah atau belum? Belum. Nah, kan sudah jelas belum. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang sebelum mati, sebelum disalib lah, Yesus. Itu sudah penyaliban. Alamak. Itu astagfirullahaladzim. Itu sudah Yesus sudah terangkat ke langit. Puluhan tahun setelahnya Paulus mengaku bertemu ketika dia menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus dianiaya Paulus itu setelah Yesus tak ada di bumi. Setelah dia terangkat ke langit, tiba-tiba menuju ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan sosok cahaya, mengaku Yesus. Berarti dia menyatakan diri. Entah itu iblis, entah itu Yesus. Tapi kalau Yesus ternyata sisa 1 kali lagi menyatakan diri. Pada saat apa? EGP kapannya? Tapi belum terjadi. Nah, kalau begitu siapa yang Dalil abang juga tadi salah abangku, abang Juma. Yang mana? Yang mana yang salah? Galatia 1 ayat 11 ayat 2 sampai 12 itu. Apa yang dikatakannya di sana? Tidak ada dijelaskan di situ di Damsyik. Dalil mana lagi? Kisah Para Rasul 9. Alamak. Ketika dia ke Damsyik, di situ dia ceritakan, di Galatia 5 juga ada. Dia bertemu dengan sosok mengaku, "Siapakah engkau Tuhan?" Tiba-tiba dia mendengarkan cahaya, lalu dia melihat cahaya dan berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Siapa itu yang mengaku Yesus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat kelima. Mulai dari ayat ketiga bisa Anda baca. Itu siapa yang menyatakan diri itu kepada Paulus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, itu siapa yang menyatakan diri kepada Paulus ini siapa? Yesus. Lah katanya menyatakan diri sisa sekali aja lagi.
Nanti di akhir zaman belum terjadi. Berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, akulah Yesus, itu siapa? Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada iblis datang memakai nama Yesus. Sosok yang datang kepada Paulus ini mengaku memakai nama siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sementara Yesus dikatakan sisa sekali lagi menyatakan diri di bumi ini. Kapan? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus ini si palsu. Yesus palsu, sang penyesat. Dia memakai nama Yesus. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Guru, apa tanda kedatanganmu? Nomor 3. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, terjadi enggak? Benar enggak ada orang mengaku Yesus datang setelah Yesus terangkat ke langit? Betul. Di mana itu? Ketika datang kepada Paulus. Dari mana Bang Juma tahu bahwasanya ini setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati? Sekarang penganiayaan terjadi terhadap muridnya itu kapan? Setelah, pada saat Yesus bersama dengan muridnya atau pada saat muridnya sudah ditinggalkan? Ya, ada sebelum mati, ada setelah ditinggalkan. Nggak ada murid-murid teraniaya pada saat Yesus masih hidup. Ada. Di mana tertulis? Malah murid Yesus yang memotong kuping orang-orang Roma. Malah Yesus ngamuk-ngamuk di pelataran bait suci. Di mana murid Yesus dianiaya pada saat dia bersama dengan muridnya? Di mana? Kaya dek nara kepeng. Gak ada Bang, gak ada saudaraku, gak ada. Jadi ketika Yesus sudah terangkat ke langit, muncullah kemudian sibilisisis mengaku Yesus, dan itu dinubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 10 ayat 22 Bang. Gimana? Matius 10 ayat 22, sebelum Yesus mati, murid-muridnya. Matius 10 nomor 22. Coba kamu dibaca. akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang kan yang belum bertahan terjadi. sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu belum terjadi. Itu nubuat Yesus kepada muridnya, sama seperti Lukas 21 nomor 12. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu teraniaya, ditangkap, dizolimi, dimasukkan ke rumah-rumah, di penjara, ke rumah-rumah ibadah, dan dihadapkan kepada raja-raja dan seterusnya. Lukas 10 ayat 3 Bang. Lukas 10 ayat 3. Sama Bang, sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Iya, tapi itu tidak ada penganiayaan di situ, saudaraku. Tidak ada murid Yesus dianiaya pada saat Yesus masih bersama dengan Yesus. Gak ada. Lukas 10 itu tidak berbicara tentang itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi tidak ada penganiayaan terjadi kepada murid Yesus, itu nggak ada. Tapi sudah ada penolakan, pengancaman. Iya, kalau itu betul, Bang. tapi bukan penganiayaan. Yang dimaksud di sini ketika dia ke Damsik, Paulus tujuannya untuk menganiaya. Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa aku senantiasa selalu menganiaya murid-murid Tuhan, baik laki maupun perempuan, aku masukkan ke rumah-rumah ibadah, bla 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 dan seterusnya. Itu terjadi setelah Yesus tak ada di bumi. Maka setelah dia menganiaya murid Yesus, iblisnya datang memanfaatkan situasi, karena Yesus sudah menubuatkan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab
Kristus palsu. Apa maksudnya itu? Yesus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu maksudnya. Kristus palsu artinya Yesus palsu datang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Makanya di Matius 7 nomor 22 23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pengikut Pauluslah yang memanggil Yesus Tuhan. Pengikut Pauluslah yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Artinya pengikut Pauluslah yang akan diusir oleh Yesus dengan mengatakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil, Bung. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam, Kristen. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itulah mereka yang akan diusir. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena di dalam Ibrani 9 nomor 28 dikatakan, Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Itulah yang diterangkan Al-Quran tadi. Itulah yang diterangkan Yesus tadi di Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Bahwa dia akan datang sekali lagi dalam bentuk manusia dengan membawa tanda-tanda yang tadi. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak manusia di tengah-tengah langit, anak manusia Yesus di tengah langit. Semua manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Dan Yesus mengatakan, aku akan datang dalam bentuk anak manusia. Malaikat juga mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam bentuk manusia. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Ya bukan Yesus. Oke, saya kira begitu saudara. Silakan Linda Jibril, masih monitor, yang lain silakan. Bikin kopi dulu. Campur masako. Siap, Bang. Lanjut Linda, lanjut. Saya bikin kopi dulu, Bang Juma. Goldian. Gold. Kalau perang ayat sih